Liv Morgan ngecium Dominic Mysterio. The Miz hampir di-cancel karena rasis. Damian Priest pusing ngurusin masalah The Judgment Day. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-review episode Raw hari ini tanggal 28 Mei 2024. Maaf banget ya kalau misal aku aneh, soalnya masih sariawan, ada 2 lagi. Sakit banget, tapi Raw hari ini tuh sangat membagongkan, jadi aku harus pakai kamera. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe karena aku upload video setiap hari. Let's go! Raw hari ini dibuka oleh Ludwig Kaiser menyebut sang King of the Ring yang baru, The Ring General Gunther. Gunther bilang kalau World Champion yang dipegang Damian Priest sudah tidak bermartabat. Priest pun masuk gak terima, bilang kalau Gunther kalahin Randy Orton itu hanya sebuah keberuntungan. Terus Drew McIntyre masuk dan bilang kalau The Judgment Day itu berantakan gara-gara dipimpin sama Damian Priest. Oh ya, Gunther itu pergi gara-gara dia gak mau ikut campur sama masalahnya Damian Priest dan Drew McIntyre. Terus tiba-tiba Braun Strowman masuk dan lagi-lagi McIntyre pergi karena dia gak mau ikut campur sama masalahnya The Judgment Day sama Braun Strowman. Ini tuh opening yang sangat apa? Gunther kayaknya terlalu likable walaupun dia udah berusaha jadi heel dan ngehina penonton. Tapi promonya Gunther itu selalu kelihatan berwibawa. Dan apa yang diomongin dia tuh selalu bener. Jadi mau ngebu, mau gak suka tuh susah. Terus promo dari Drew McIntyre sama Damian Priest juga gak ada panas-panasnya. Ibarat kayak gantian-gantian doang. Mungkin gara-gara heel lawan heel jadi agak aneh. Tapi segmen promo pembuka Raw ini enggak banget. Braun Strowman kalahkan JD McDonagh. Setelah pertandingan, Finn Balor dan Carlito nyerang Braun Strowman, tapi Braun berhasil bangkit, tapi malah dipukul kursi sama JD McDonagh. Dan gak mempan dong. Terus The Judgment Day kabur. You know what? Walaupun ini tuh technically squash match, aku cuma pengen bilang kalau aku happy ngeliat Braun Strowman itu balik lagi ke ring, karena kita itu butuh yang besar-besar. dan buat Judgment Day, konsul ke Ria. Soalnya kalian itu berantakan banget, sekarang gak jelas. Liv Morgan bilang kalau akan kalahkan Becky Lynch malam ini di Steel Cage. Damian Priest bilang ke Finn dan Carlito suruh cari JD dan balik ke Clubhouse biar bisa regroup, rencanain cara ngehandle Braun Strowman. Ricochet yang sedang cedera rusuk tetap melawan Ilya Dragunov. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar. Lagi seru-serunya tiba-tiba Bron Breakker datang dan langsung nge-spear Ricochet dan Ilya Dragunov. Adam Pearce langsung masuk ke ring dan marahin Bron Breakker. Tapi Bron diam aja dan tetap keluar. Pertandingan yang fantastis dari Ricochet dan Ilya Dragunov udah jelas. Walaupun akhirnya diganggu, tapi sebelum diganggu aja pertandingannya itu udah seru. Bron Breakker kelihatan kayak monster dan I love it. Segmen R-Truth bilang kalau The Miz pakai pakaian putih itu karena The Miz seperti vanilla. Dan The Miz mau bilang kalau R-Truth pakai pakaian hitam karena R-Truth itu seperti cok. Tapi Truth langsung motong dan bilang kalau itu strawberry. Terus New Day juga muncul bilang rasa strawberry. Dan tiba-tiba Karrion Kross muncul bilang ke New Day suruh nonton AOP tanding. Tapi New Day menolak dan menantang AOP tanding di minggu depan. It's funny and fun segment I guess. Lanjut ke pertandingan antara Authors of Pain melawan The Creed Brothers. Saat The Creed Brothers akan lakuin finishingnya, Scarlett langsung ngedorong Ivy Nile ke steel steps. Terus Brutus jatuh dari ring, Akam ngebating Julius, Tucker Razor, finishing move dan AOP kalahkan The Creed Brothers. The Final Testament di SmackDown itu gak jelas banget kan? Tapi di Raw mereka itu digunain layaknya kayak monster lah. Bertikai sama New Day dan Creed Brothers, tapi masih ada rasa gimana gitu ke Karrion Kross. Karena dia tuh harusnya ngejar apa kek biar yang dilakuin dia itu jadi berarti. Segmen Sheamus promo gak terima kalau Gunther menang King of the Ring. Karena di ronde pertama Sheamus kalah gara-gara diganggu Ludwig Kaiser. Terus Ludwig Kaiser muncul di layar, nyuruh Sheamus gak usah banyak bacot dan hormati Gunther sebagai king. Sheamus tambah emosi dan langsung nyari Ludwig di backstage. Tapi Ludwig berhasil serang Sheamus dari belakang dan mereka pun ngebrawl sampai dipisah sama wasit dan staff. Kok bisa nih, anak buahnya Gunther, Ludwig Kaiser, itu lebih menarik dari Karrion Kross? Aku lebih tertarik
sama Sheamus dan Ludwig Kaiser daripada Karrion Kross sama The New Day. Ludwig Kaiser emang karismanya udah dapet, skill promonya juga udah dapet, tapi sayangnya kita kayaknya nggak bakal lihat Giovanni Vinci di SmackDown itu dapat treatment yang sama kayak Ludwig Kaiser di Raw. Aku juga masih nggak tahu tujuannya apa Giovanni Vinci itu dikeluarin dari Imperium. Semoga Giovanni Vinci bisa berjaya lah di SmackDown. Soalnya Ludwig Kaiser ini di Raw pasti bakal keren banget ngelawan Sheamus bertiga sama Sheamus. Becky Lynch ngenasehatin Lyra Valkyria kalau nggak apa-apa sesekali kalah. Karena semua bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang pembelajaran juga. Kalau udah ngecapai semuanya, mungkin waktunya buat istirahat. Ini. Percakapan ini kayaknya nandain kalau Becky bakal cuti panjang deh. Soalnya Becky juga belum tanda tangan kontrak yang baru kan. Dan minggu ini nih, minggu terakhir kontrak Becky Lynch habis. Jadi menurut kalian gimana? Lanjut ke Lyra Valkyria yang berhasil kalahin Kairi Sane. Comeback yang bagus dari Lyra setelah kalah kemarin di final Queen of the Ring. Lyra Valkyria itu emang punya suatu apa sih ya? Kayak dia itu punya suatu yang spesial. Aku tahu WWE lagi berusaha ngebuat Lyra dikenal dan over sama penonton. Buat skill in ringnya itu nggak masalah karena Lyra fenomenal di ring, cuma butuh sesuatu buat connect aja ke para fans. Segmen The Judgment Day Clubhouse, Damian Priest bilang kalau semua ini kacau gara-gara Finn Balor dan Jedi McDonough itu sibuk ngobrol sama Liv Morgan. Ternyata Damian itu tahu kalau mereka ngobrol sama Liv, tapi Jedi bilang kalau dia itu cuma ngomong kalau Liv nggak pantas jadi champion. Who knows? Terus Dom datang dan Dom bilang kalau dia udah ngobrol sama Mami. Dan Mami pun paham kalau dia itu cuma pengen ngebantu. Dom pun langsung janji ke Priest akan buat Liv kalah malam ini. Lanjut ke segmen Io Sky ngamuk di locker room, gak tahu kenapa. Mungkin gara-gara damage control kalah terus jadi Io Sky ngamuk. Makanya nih gak usah keluarin Bayley. Kan rasain tuh, keluarin Bayley sih. Bayley udah bener jadi leader. Dasar lo. Lanjut ke pertandingan Rey Mysterio lawan Carlito. Saat pertandingan, Finn Balor datang dan melempar Dragon Lee ke meja komentator. Terus Rey langsung menendang Finn Balor dan nge-619 Carlito. Rey pun akhirnya kalahkan Carlito yang di minggu-minggu kemarin udah ngehianatin Rey Mysterio. Ada tukang bakso. Gak tau kedengaran apa enggak. Tapi Rey Mysterio belum selesai. Nyuruh Dragon Lee buat splash ke Finn Balor, tapi Damian Priest datang buat nolongin, terus Carlito semur apel ke Dragon Lee dan Dragon Lee kena bantingan Razor Edge dari Damian Priest. Rey Mysterio juga dibanting Shot of Heaven Chokeslam dari Damian Priest. Carlito sama Rey Mysterio akhirnya saling lawan lagi, entah udah berapa tahun lawannya. Gila, longevity mereka itu emang top. Dan mereka masih amazing di dalam ring maupun di storyline. Buat The Judgment Day, emang Damian Priest itu harus ikut campur dan ngehandle semua masalah sih. Kalau ada dia, langsung kelar semua. Segmen backstage, Chad Gable marahin Akira Tozawa karena nggak ikut ke Arab Saudi kemarin. Dan ngeharuskan Otis kalahin Bronson Reed malam ini. Lanjut ke pertandingan Otis melawan Bronson Reed. Saat Bronson udah tepar, Otis mau lakuin hantaman cacingnya tapi sama Chad Gable gak boleh. Yang akhirnya ngebuat Bronson sadar dan nge-super kick Otis, terus langsung kena tsunami. Bronson Reed pun kalahkan Otis. Otis mau dihukum cambuk sama Chad Gable karena kalah, terus Maxine Dupri ngenahan Chad waktu mau nge-swing. Chad pun nyuruh Maxine pergi. Saat mau cambuk lagi, Sami Zayn datang buat nolongin Otis. Sami Zayn bilang ke Otis suruh jangan dengerin Chad Gable tapi dengerin isi hati Otis. Mana hal yang salah dan mana hal yang benar. Tapi Chad Gable tiba-tiba nyerang Sami Zayn. Waktu Sami ngebalas, Otis malah megang Sami. Terus Chad langsung nge-suplex Zayn. Otis berusaha nolongin Zayn tapi sama Chad disuruh keluar dari ring. Segmen yang luar biasa dari Alpha Academy dan Sami Zayn. Otis masih belum mampu buat keluar dari manipulasi Chad Gable. Dan Akira Tozawa juga gak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari demi hari kita semakin dekat buat ngelihat Otis murka dan ngehajar habis Chad Gable. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Excited banget. Gak sabar. Segmen Sonya Deville berusaha ngebantu Shayna Baszler dan Zoey Stark, tapi mereka nolak karena mereka udah kalahin semua tag team dan gak butuh bantuan siapapun.
Terus Alba Fire dan Isla Dawn muncul, bilang kalau Shayna dan Zoe belum pernah kalahin mereka. Lanjut ke acara utama Raw hari ini, rematch Women's World Championship di dalam Steel Cage antara Liv Morgan melawan Becky Lynch. Mereka berdua saling hajar dan hajar, Liv dominasi dan Becky dominasi. Terus tiba-tiba Dominic muncul dan ngebuka kandangnya nyuruh Becky buat cepetan keluar. Terus si Finn dan JD juga ikut-ikutan muncul, bilangin Dom gak usah ikut campur di pertandingan ini. Terus tiba-tiba Braun Strowman datang karena dia dari tadi nyariin Jerry McDonough. Strowman pun langsung lari ngejar ngitarin ring, sampai akhirnya dia itu ngehantam Dominic yang di sebelah pintu, ngebuat pintu itu ketutup waktu Becky lagi coba mau keluar. Alhasil, kepala Becky kena hantam pintu kandang dan langsung tepar. Liv pun sadar dan berhasil keluar lewat pintu, pertahankan title dan masih menjadi Women's World Champion. Saat Liv jalan ke ramp dan tatap-tatapan sama Dominic, tiba-tiba Liv ngecium brutal Dominic. What the fuck? What the fuck? Bro, Rhea Ripley be like, what the fuck? Aku yang talkative, aku yang cerewet banget, aku speechless ini anjing. What the fuck? Waktu dicium Dominic juga diem aja dan ekspresinya juga marah. What the fuck is going on? Oh my god, anjir, nggak sabar buat Rhea Ripley comeback. Oke, aku mau nanya, Cara jadi Dominic Mysterio itu gimana sih? Bisa ngedapetin Rhea Ripley sama ngedapetin Liv Morgan. Kasih tahu cara jadi Dominic. By the way, pertandingan Steel Cage yang oke, nggak jelek dan nggak bagus banget juga, just oke. Terasa terburu-buru sih, mungkin emang waktunya yang kepotong. Tapi akhir pertandingannya kreatif banget. Bikin Braun Strowman nabrak Dom dan bikin pintunya ngehantam kepala Becky. Kreatif, emang kreatif sih. Ini nggak bakal jadi pertandingan terakhir Becky Lynch. Dia emang belum perbarui kontrak yang habis di minggu ini, tapi jelas dia nggak mungkin pergi dari WWE. Dia emang udah dijadwalin cuti setelah WrestleMania, tapi ternyata malah Rhea Ripley cedera, jadi ya udah sempetin jadi champion bentar. Becky butuh istirahat dan ngebikin karakter yang lebih wah lagi karena karakter The Man atau karakter yang sekarang itu udah nggak cocok dan udah bukan eranya lagi. Semoga Seth Rollins dan Becky Lynch bisa comeback dengan level of excitement yang baru. Raw hari ini menurutku di-carry sama storyline-nya Alpha Academy dan Chad Gable, dan di-carry juga sama Liv dan Dominic. Kalau misal nggak ada mereka, ini Raw yang B aja. Tapi gara-gara ada mereka jadi Raw ini lumayan oke. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe karena aku pengen 1.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu please. Yes boy. See you. Tolong komen caranya jadi Dominic cuy. Komen.